Ada sejumlah warga yang melakukan pengerusakan terhadap sebuah rumah yang memang warga ini menilai katanya rumah itu dipakai untuk tempat ibadah gitu lah. Ada kegiatan ibadah nih yang dilakuin sama anak-anak, remaja di rumah itu. Informasi awalnya itu ada 36 anak-anak, remaja dan juga pendampingnya di situ. Jadi di rumah itu nih Shell, yang kalau kata warga memang itu merupakan villa di situ. Di hari itu dirusak sama warga, berbagai ornamen itu rusak, dari jendela, terus juga gerbang, terus juga ada kendaraan dari yang punya si villa itu juga ikut rusak. Kalau nggak salah motor, ada satu motor yang warga tuh sampai ngamuk terus ngebuang motor itu ke sungai di sekitar situ. Nah, kalau informasi sementara yang didapat dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI, kalau di sana memang ada kegiatan dari anak-anak dan juga remaja yang ke villa itu sebenarnya untuk mengikuti retret itu tadi. Ya makanya kenapa gue tanyain ke lo. Ya memang momennya itu dilakuin saat mereka liburan sekolah. Akan tetapi karena ada misunderstanding tadi, jadi warga mengira dan mempertanyakan ada apa nih di sana, sehingga mereka menggeruduk ke sana sampai ada kericuhan tadi yang dinilai ini villa gak ada izin sama sekali untuk menggunakan tempat itu sebagai tempat ibadah kayak gitu. Jadi timbullah tindakan-tindakan yang sebenarnya disayangkan ya, karena perusakan tadi kemudian bisa dikatakan itu adalah tindakan yang intimidasi banget, intimidatif kayak gitu sih Sel. Oke, jadi kronologinya itu tadi gue udah jelasin di hari Jumat tanggal 27 Juni 2025. Kepala Desa Tangkil. Nah, harus diingat, Kepala Desa Tangkil, Sukabumi, Jawa Barat, namanya Pak Ijang. Jadi Pak Ijang tuh biasalah ya kalau di grup-grup warga gitu kan, ada grup-grup warga sekitar gitu ya yang diolah sama si kepala desa kalau di sana. Jadi kepala desa ini dapat informasi di Jumat paginya kalau ada video nih yang masuk. Katanya menurut narasi video itu, ini nih di villa ini namanya punyanya Bu Maria Veronica Nina. Di sana ada kegiatan anak-anak muda nginep di sana nih kayak gitu. Dan bahkan dipakai untuk beribadah. Mendengar ada laporan itu untuk menghindari kekisruhan gitu kali ya Shell. Jadi kepala desa sama Forkopimcam tuh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, bareng sama Babinsa, bareng sama camat, polsek dan segala macam rupa, ini datang ke sana untuk melihat apa benar sih yang di narasi di video itu yang menjadi keresahan warga gitu kan, yang menjadi bertanya-tanya. Nah, pas sampai sana memang tampaknya dari pihak si villa ini tidak mengindahkan karena kenapa? Si kepala desa bersama dengan kepala desa CS lah ya, katakan datang ke sana untuk menanyakan sebenarnya kalau misalkan dipakai tempat ibadah ada izinnya nggak sih? Nah, kalau memang nggak ada, coba diomongin lagi. Tapi kalau menurut penuturan kepala desa, pada saat ditanya soal itu tidak diindahkan sama yang ada di villa itu. Makanya beliau ini berencana untuk kembali lagi ke sana memberikan surat imbauan. Pas selesai sholat Jumat, terkaget-kagetnya ternyata sudah ada tindakan itu di mana warga sekitar langsung berbondong-bondong datang ke lokasi untuk melakukan pengerusakan tadi tanpa ada komunikasi ataupun dialog lebih intens atau lebih dalam lagi. Dilakukan langsung perusakan itu sekitar 13.15 kalau nggak salah. Jadi abis kejadian itu selang sejamnya kepala desa, Forkopimcam dan Forkopimcam tadi sama polsek, Babinsa dan lain sebagainya datang ke sana udah telat karena semua itu udah rusak seperti yang tadi gue sampaikan. Gerbang sampai 1 unit motor udah didorong ke sungai. Dan kalau yang gue denger setelah kepala desa ke sana, terus juga udah diamanin sekitar jam 3:30 sorean lah, baru rumah itu kosong dan anak-anak juga sudah diungsikan. Terus rumah itu dijaga sama polisi. Polisi juga udah statement sih, Shell, soal itu. Yang statement tuh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra. Beliau tuh membenarkan ada 36 orang di sana. Itu terdiri dari anak-anak, remaja dan juga pendamping. Yang dimana informasinya memang warga ini ngadu ke kepala desa kalau ada kegiatan yang kayaknya kepala desa harus ngeklarifikasi deh, datang ke sana untuk mencari tahu sebenarnya ada apa sih di sana, bener ada ibadah atau enggak. Kayak gitu kan. Tadi kan untuk latar tempat udah gue bilang ya, Shell, di Desa Tangkil di Sukabumi, Jawa Barat. Jadi emang kepala desa itu diminta untuk kesana untuk klarifikasi, bener gak nih tempat digunain buat jadi tempat ibadah, karena yang mereka tahu itu sebenarnya villa. Sudah datang, ini sebenarnya statement semua ini ditampik sama penjaganya yang memang udah lama tinggal di sana, menetap 4 tahun, Pak Yongki ini bilang bahwa rumah itu nggak dipakai buat tempat ibadah kok, itu nggak bener apa-apa yang orang-orang bilang di sekitar soal
soal rumah ini jadi tempat rumah ibadah. Jadi karena dia udah tinggal di sana cukup lama, terus dia juga merupakan warga asli dari desa Tangkil. Jadi bahwa rumah itu tuh memang adalah rumah tinggal yang dipakai sama dia juga, yang punyanya adalah tadi Bu Maria, yang memang Pak Yongki ini tinggal di belakang dari rumah, bagian belakang lah dari rumah itu. Jadi pas insiden itu kejadian tuh pas sekitar 1:30 siang ya, makanya beliau ini ngaku dia agak kaget. Jadi malah Yongkinya ini bilang kalau misalkan rumah itu tuh bukan dijadiin tempat ibadah. Rumah itu tuh biasanya digunain sama yang punya untuk acara keluarga mereka. Tapi ada juga statement pernyataan dari warga sekitar bahwa rumah itu tuh udah 3 kali ada dipakai buat ibadah kayak begini. Ditampik juga sama Pak Yongki bahwa itu nggak benar. Biasanya adalah emang dipakai untuk kegiatan keluarga besar aja pada saat itu. Nah itu yang disampaikan sama Pak Yongki. Nah yang jelas katanya Pak Yongki, kalau pihak ini udah sering izin kok. Di hari itu ya, di hari Jumat ada pelaksanaan itu udah izin ke RT setempat kalau ada acara ya di rumahnya, di rumah singgah itu.